Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Berkat rahmat dan hidayahnya kita dapat melaksanakan pembelajaran studi Quran. Yang kedua, salawat serta salam tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad SAW. Yang ketiga, yang terhormat kepada Ibu Septiana Purwaningrum MPDI selaku dosen pengampu mata kuliah studi Quran. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama, saya sendiri, Sinta Nur Istiwa Alin sebagai moderator. Yang kedua, Dela Amalia Putri sebagai penyaji 1. Yang ketiga, Alvinia Fahrun Nisa sebagai penyaji 2. Yang keempat, Silvi Ainul Ilma sebagai penyaji 3. Yang pertama, pengertian nasak dan mansuk. Secara terminologi, nasak adalah mengangkat atau menghapus dalil hukum syar'i dengan dalil hukum syar'i yang lain. Atau lebih tepatnya, nasak adalah dalil syara' yang menghapus suatu hukum. Mansuk. Mansuk sendiri ialah hukum syara' yang telah dihapus, sebagaimana hadis Nabi yang artinya, "Dahulu saya melarang kalian berziarah kubur, tapi sekarang berziarahlah kalian." Hadis riwayat Muslim. 2. Rukun dan syarat nasik. 1. Rukun nasik. A. Adat nas adalah pernyataan yang menunjukkan adanya pembatalan hukum yang telah ada. B. Nasik, yaitu dalil kemudian yang menghapus hukum yang telah ada. Pada hakikatnya, nasik itu berasal dari Allah, karena dialah yang membuat hukum dan menghapusnya. C. Mansuk. Mansuk yaitu hukum yang dibatalkan, yang dihapuskan atau dipindahkan. 2. Syarat nasik. Di antara syarat-syarat yang disepakati antara lain: A. Yang dibatalkan adalah hukum syara'. B. Pembatalan itu datangnya dari tuntutan syara'. C. Pembatalan hukum tidak disebabkan oleh berakhirnya waktu pemberlakuan hukum. Perbedaan nasik, taksis, dan bada. Nasruddin Badan membedakan antara nasak dengan taksis dengan sebagai berikut. Yang pertama, nasak. A. Satuan yang terdapat dalam nasak bukan merupakan bagian satuan yang terdapat dalam mansuk. B. Nasak adalah menghapuskan hukum dari seluruh satuan yang tercakup dalam dalil mansuk. C. Nasak hanya terjadi dengan dalil yang datang duluan. Yang kedua, taksis. A. Satuan yang terdapat dalam taksis merupakan bagian dari satuan yang terdapat dalam lafadz am. B. Taksis merupakan hukum dan sebagian satuan yang tercakup dalam dalil am. Taksis dapat terjadi baik dengan yang kemudian maupun menyertai dari mendahului. Sedangkan bada mempunyai arti menampakkan setelah tersembunyi. Dasar-dasar penetapan nasik dan mansuk. Mana Al-Qadhan menetapkan 3 dasar untuk menegaskan bahwa suatu ayat dikatakan nasik, menghapus ayat lain, mansuk, dihapus. Ketiga dasar tersebut adalah: yang pertama, melalui pentransmisian yang jelas, an-naql al-sarih, dari Nabi dan para sahabatnya, seperti hadis yang artinya, "Aku dulu melarang kalian berziarah kubur, sekarang berziarahlah." Juga seperti ungkapan Anas berkaitan dengan ashab sumur ma'unah, "Wa nuzila fihim Quran korona hatta rufi'ah", yang artinya untuk mereka telah turun ayat sampai akhirnya dihapus. Yang kedua, melalui kesepakatan umat bahwa ayat ini nasik dan ayat itu mansuk. Yang ketiga, melalui studi sejarah, mana ayat lebih belakang turun sehingga disebut nasik dan mana yang turun duluan disebut mansukh.
Al-Khattan menambahkan bahwa nasik tidak bisa ditetapkan melalui prosedur ijtihad. Pendapat ahli tafsir, karena adanya kontradiksi antara beberapa dalil, bisa dilihat dari lahirnya atau belakangannya keislaman salah seorang dari pembawa riwayat. Macam-macam nasakh dan mansukh. Karena sumber atau dalil-dalil syara ada dua, yaitu Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad SAW, maka ada 4 jenis nasakh, yaitu A. Nasakh sunnah dengan sunnah. Suatu hukum yang dasarnya sunnah kemudian dinasakh dengan dalil syara dan sunnah juga. Contohnya larangan ziarah kubur yang dinasakh menjadi boleh. B. Nasakh sunnah dengan Al-Quran. Suatu hukum yang telah ditetapkan dengan dalil sunnah kemudian dinasakh atau dihapus dengan dalil Al-Quran. Contohnya ayat tentang sholat yang semula menghadap Baitul Maqdis diganti dengan menghadap ke kiblat setelah turun. C. Nasakh Al-Quran dengan Al-Quran. Beberapa pendapat ulama tentang nasakh Al-Quran dengan Al-Quran, ada yang mengatakan tidak ada nasikh dan mansukh di dalam ayat-ayat Al-Quran karena tidak ada yang batil dalam Al-Quran. Di antaranya adalah Abu Muslim Al-Isfahani. Contoh ayat tentang hukum cambuk atau jilid bagi perempuan dan laki-laki yang berzina dengan 100 kali cambuk dinasakh oleh hadis tentang rajam pelaku zina. Hikmah keberadaan nasakh. 1. Memelihara kepentingan hamba. 2. Perkembangan tasyri' menuju tingkat sempurna sesuai dengan perkembangan dakwah dan perkembangan kondisi umat manusia. 3. Cobaan dan ujian bagi orang mukallaf untuk mengikutinya atau tidak. 4. Menghendaki kebaikan dan kemudahan bagi umat. Demikian presentasi dari kelompok kami. Saya selaku moderator mewakili rekan saya untuk meminta maaf jika ada kesalahan baik disengaja ataupun yang tidak disengaja. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.